Hai, senang sekali ketemu sama Anda. Saya dari Bali, di depan Hard Rock Hotel. Kita baru aja selesai kelas untuk Heineken, tapi Heinekennya bukan Heineken Indonesia, Heinekennya adalah Heineken Timor Leste. Nah, kita banyak cerita tadi ya, tapi hari ini saya juga pengen cerita tentang Anda, tentang something different gitu ya, tentang bagaimana Anda nggak perlu ngomongin tentang sales, Anda nggak perlu ngomongin tentang marketing sama tim Anda. Karena kebanyakan orang mereka ketika meeting gitu ya, mereka ngomong, waduh ini angka sales nggak bagus, angka penjualan nggak bagus, ini marketing harus tingkatkan. Maka yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan kebanyakan, hampir semuanya adalah membahas dari atasnya gimana caranya membahas supaya angkanya bisa naik, membahas gimana caranya supaya sales bisa meningkat, bicarain target ini angkanya harus berapa. Kebanyakan perusahaan melakukan itu gitu lah. Nah, namun pertanyaan saya adalah, apakah itu adalah cara yang terbaik? Belum tentu itu adalah cara yang terbaik gitu. Bisa jadi ada cara lain yang bahkan lebih baik lagi daripada sekedar itu. Saya menemukan dalam perjalanan saya gitu ya, bahwa ketika kita benar-benar peduli sama orang, ketika kita benar-benar sayang sama karyawan kita, they will do anything for us gitu ya. Nah, inilah yang saya ini gini. Seorang bos yang baik dikatakan oleh Lou Gerstner, beliau adalah salah satu dari CEO IBM, salah satu dari CEO legendaris karena dia adalah satu-satunya CEO di luar CEO yang berasal dari luar perusahaan, yang diangkat dari luar perusahaan. Kebanyakan CEO dari perusahaan legendaris yang lain yang dibahas oleh Profesor Jim Collins itu berasal dari dalam perusahaan sendiri. Namun hanya Lou Gerstner dari IBM yang ternyata hanya orang luar dari IBM yang belum pernah kerja di IBM dan ternyata diangkat menjadi CEO. Dan beliau ngomong bahwa culture, membangun budaya itu bukan hanya sekedar tugas sampingan, itu bukan hanya sekedar membahas, oh ini sekarang kita bahas tentang kultur, kita bahas tentang marketing, enggak. Culture is the game. Membuat culture tersebut adalah tugas utama dari seorang CEO. Dan ketika kita berhasil membuat satu buah culture yang sangat bagus, sangat keren, nantinya tim kita akan bergerak sendiri. Mereka nantinya yang akan menentukan target mereka sendiri. Mereka nantinya yang bahkan akan menaikkan target mereka. Mereka akan ngomong bahwa, loh ini kok targetnya kerendahan pak, yuk kita naikin pak, gitu ya. Apakah Pak Ronald bohong doang? Enggak. Karena saya punya beberapa klien gitu ya, yang saya coach pribadi. Ketika sudah seperti ini, mereka sendiri yang ngomong bahwa, Pak naikin targetnya pak, Pak kami pulang lebih telat, enggak ada masalah pak. Pak kalau bisa kita tutup tokonya, boleh enggak agak lebih telat lagi pak. Mereka sengaja yang bahkan ngomong bahwa mereka mau pulang telat supaya target mereka bisa tercapai. Bahkan bosnya nyuruh karyawannya, sudahlah pulanglah gitu ya. Apakah karyawannya adalah karyawan yang lebih bagus? Apakah dia mendapatkan orang-orang super? Enggak. Yang didapatkan bukan orang-orang super karena pekerja mereka adalah pekerja yang sama dengan yang bekerja di perusahaan Anda. Pekerja mereka adalah pekerja yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia. Namun orang-orang yang sama tersebut ketika diletakkan di satu buah culture yang bagus, sebuah kultur yang bagus, kultur yang keren, mereka nantinya yang akan membangun sendiri perusahaan Anda. Itu yang kita inginkan, oke? Jadi orang-orang yang bagus setelah Anda berhasil membuat culture-nya, nanti tugas Anda sebagai CEO bukan lagi dorong-dorong mereka, ayo perform. Justru Anda bilang, sudah tidur, sudah malam, cukup. Kamu lagi makan dulu, nanti baru telepon klien lagi. Justru nanti tugas Anda adalah seperti itu, oke? Alangkah enaknya ketika Anda benar-benar bisa membuat culture. Tapi ketika Anda sudah membuat satu buah culture yang bagus, Anda nanti akan punya satu buah harta yang amat sangat berharga. Nah, bagaimana cara membuat culture? Salah satunya kita ajarkan panjang, lebar, atas, bawah, kiri, kanan, luar, dalam, serong kanan, serong kiri, atas, bawah gitu ya, serong samping. Kita ajarkan semuanya di Leadership Excellence. Bagaimana cara membuat culture yang keren, oke? Nah, di sana Anda bisa belajar. Tapi kalau misalnya pun Anda pengen Pak Ronald kasih satu buah tips gitu ya, tipsnya simpel banget, yaitu prioritas nomor satu bukan shareholder seperti ini, seperti sangkaan orang lain. Prioritas nomor satu juga bukan customer. Prioritas nomor satu itu adalah karyawan Anda. Jadi mereka yang harus diurus lebih dulu, mereka harus dirawat lebih dulu. Anda harus perhatian sama mereka nomor satu terlebih dahulu. Habis itu baru Anda perhatian sama customer. Mereka dengan otomatis akan menjaga customer Anda untuk Anda. Oke? Itu adalah tips singkat dari saya. Semoga video ini bisa membantu Anda sehingga perusahaan Anda bisa jadi jauh lebih baik lagi. Oke? Salam dari Bali dan sampai jumpa dan salam dahsyat.